Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndoa TVRI Bengkulu dan kita masih berbincang dengan tema kita mengenai waspada investasi dan pinjaman ilegal. Bersama narasumber kita ada Ibu Delva Susianti selaku Kabag Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Bengkulu, dan juga ada Bapak Anzori Tawakal selaku akademisi Universitas Daya Hasan Bengkulu. Nah, kita kembali dengan pertanyaan berikutnya, kita ke Ibu Delva dulu nih ya. Nah, untuk maraknya pinjol ilegal semakin meresahkan masyarakat tentunya untuk kemunculan dari pinjaman-pinjaman online ilegal ini. Nah, untuk pertanyaannya mungkin bagaimana agar masyarakat tidak terjerat pinjol ini, gimana caranya, Bu? Apakah udah deh nggak usah buka aplikasi atau gimana gitu? Oke, baik Bung Fahmi. Seperti di awal tadi disampaikan ya. Jadi masyarakat itu pertama harus ngecek dulu. Ketika boleh melakukan pinjaman online, tapi cek dulu izinnya dan itu izinnya ada atau tidak. Cek di websitenya OJK atau bisa mengakses kontak 157. Ataupun melalui WhatsApp pun bisa. Di 081 157 157 157 itu gampang. Tinggal nanti tulis misalkan mau apa gitu kan, cek di situ apa pinjolnya misalnya kan dana gitu kan, kirim ke sana, nanti akan ada wah ini berizin di OJK atau ini tidak berizin di OJK, itu akan muncul. Jadi untuk masyarakat kalau seandainya mau mengakses terkait pinjaman online ataupun investasi gitu, cek dulu 2L kalau istilahnya kita di OJK itu legal dan logis. Legalnya cek legalitasnya gitu kan. Apakah berizin untuk lembaganya maupun produknya gitu kan. Terus logisnya cek suku bunga, kalau untuk investasi suku bunganya logis nggak? Kalau seandainya menawarkan terlalu tinggi, ya masuk akal atau enggak? Kalau terlalu tinggi kan berarti kan nggak masuk akal. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Itu sih yang 2L ini yang mesti masyarakat kebanyakan orang-orang harus atau masyarakat waspada. itu Ibu nggak pakai logika ya kan. Betul. Melihat pinjaman yang cepat cair, dananya bunganya besar nggak masalah ya, penting cepat cair aja gitu. Terus cepat cair kan kalau untuk pinjaman online yang penting cepat cair tanpa agunan, tambahan dan segala macamnya cepat cair, saya dapat dananya. Kalau untuk investasi saya bisa dapat keuntungan sesaat yang tinggi gitu kan. Nah, ini yang mesti masyarakat kita waspadai. Harus diwaspadai, juga diedukasi lebih lagi ke masyarakat tentunya agar jangan sampai tertipu dan juga dengan iming-iming dari pinjaman tersebut ya Ibu ya. Oke, nah kita ke Pak Anzori lagi nih. Untuk mungkin ada nasihat ke masyarakat yang perlu kita edukasi bersama tentunya mengenai pinjaman online ini. Bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak terjerat dengan yang namanya pinjaman online ini, Pak Anzori? Ya, baik, ini pertanyaan baik sekali. Artinya memang masyarakat harus memiliki pemahaman dan kesadaran terkait dengan pembiayaan mereka tadi ya. Ini harus perlu ketahui betul kan. Kalau ini dia memberikan pinjaman dengan syarat yang sangat mudah, kemudian bunga yang katakanlah relatif rendah, nah itu harus diwaspadai. Perlu dicurigai ya? Dicurigai ini ada apa. Demikian juga untuk investasi gitu, memberikan kelipatan dari keuntungan investasi yang terlalu tinggi, tidak masuk akal. Benar 2L tadi, logis dan logis dan legal. Nah yang ketiga memang supaya masyarakat ini perlu memang pesan-pesan iklan atau sosialisasi. Baik lakukan OJK, kemudian Bank Indonesia melalui televisi, jadi waspadai pinjaman online. Kemudian apapun di aplikasi-aplikasi yang ada, apakah itu Facebook, apakah TikTok, kemudian satu lagi yang ini nih. Nah di iklan-iklan itu perlu waspadai, bukan aja media televisi karena konvensional. Sekarang kan media ini kan lebih, jadi sebanyak
mereka mempromosikan untuk adanya pinjol ilegal tadi itu sebanyak itu juga dari pihak OJK ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan Satgas Pasti tadi mensosialisasikan bahaya dari, sehingga masyarakat berimbang. Iya. Nah, kalau sudah ada itu, saya pikir masyarakat kita akan cerdas gitu. Ya, masyarakat cerdas inilah masyarakat yang terliterasi dan terinklusi terkait dengan keuangan. Ya. Inklusi keuangan kita tinggi Bu ya, Provinsi Bengkulu ini. Iya. Di atas 80%, sedangkan literasi masih di bawah nasional 35%. Ya. Nah, itu hal yang sangat membantu masyarakat, karena masyarakat kita ini karena posisi kalau terdesak itu ya pinjam tetangga bisa, pinjam keluarga bisa. Inilah ya, solusi yang paling cepat, aman, tidak ada jaminan. Nah, masalah nanti bayar bisa bayar urusan belakang kan, yang penting tertutupi dulu lah persoalan dari kebutuhan keuangan tadi. Kita lihat itu guru-guru yang data tertinggi itu, kemudian ibu-ibu rumah tangga juga ada, juga kalangan mahasiswa. Ini jangan sampai terjadi. Nah, karena sebetulnya di mahasiswa kan ada kredit untuk percepatan penyelesaian studi. Nah, itu harus digalakkan lagi. Kalau dulu di Orde Baru kan ada jaminannya adalah ijazah gitu kan. Jadi berikan pinjaman untuk menyelesaikan menyelesaikan skripsi, misalnya menyelesaikan tesis gitu kan, atau doktoral, ada disertasi. Nah, itu harus dibantu. Jadi jangan sampai kan ketidakberdayaan orang tua yang masih menggantung ya pendidikan orang tua, itu ada solusinya. Dan di situ juga harus Kementerian Pendidikan juga harus mencari solusi terkait dengan mahasiswa. Nah, kemudian ibu-ibu rumah tangga ini kan biasanya pola hidup konsumtif. Betul. Nah, ini menjadi solusinya pinjaman online kan. Nah, kalau kadang-kadang suaminya nggak tahu gitu, tahu-tahu udah posisi tertekan, karena didesak-desak itu akhirnya cerita. Nah, kemudian tetangga tahu, apalagi rame. Ini akibat akhirnya yang perlu kita waspadai. Kemudian juga penipuan tadi terkait dengan investasi bodong. Bahkan kalangan-kalangan terpelajar pun tergiur. Kita lihat elit-elit kita juga dulu siapa kan dari masuk juga membeli saham-saham bodong. Baik. Kira itu Bung Fahmi. Siap, kita akan jeda iklan kembali tentunya. Tetap bersama kami pemirsa di rumah untuk di Berndu TVRI Bengkulu.